Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita mau melanjutkan lagi ke pasal yang ke-12 dari kitab Kejadian. Setelah hari 17 Agustus kita bicara tentang kemerdekaan yang meskipun dari perjanjian lama tetapi adalah sesuatu yang tidak ada hubungan dengan bahasan kita selama beberapa minggu. Setelah pasal 11 kita masuk ke pasal 12. Di dalam ayat yang hanya 20 ayat saja kita menemukan satu tokoh yang sangat terkenal ya. Kita belajar tentang kehidupan seorang Abraham. Meskipun kita sudah tahu mungkin, tetapi biarlah pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah kita diingatkan atau diperbaharui lagi. Mari kita membuka Kejadian pasal 12. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saja. Saya tadi kesulitan di Microsoft-nya sehingga tidak bisa disimpan di sini. Saya bacakan buat kita saja panggilan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kalau kita membaca sampai habis maka kita menemukan awal dari kehidupan seorang yang bernama Abram. Ini banyak hal yang luar biasa di dalamnya. Jadi setelah kekacauan di Babilonia dengan menara yang menggambarkan pemberontakan manusia, sekarang ternyata Tuhan tidak menyerah dari keturunan yang ada, anak-anak Nuh, kemudian lahirlah bangsa-bangsa yang lain. Tetapi yang menarik dari silsilah Setlah, maka kita menemukan garis keturunan Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Kita bisa membaca di dalam Lukas pasal yang ketiga, ketika penginjil Lukas menjelaskan siapa Yesus di dalam konteks hubungan nenek moyang dengan manusia awal, bahkan dari sejak Adam. Sehingga melalui itu kita bisa melihat ke atas, ke belakang, ke silsilah yang jauh, sampai disebut ia adalah anak Adam. Berbalik atau berbeda dengan Matius pasal 1, Matius pasal 1 menjelaskannya begini, inilah siapa? Yesus Kristus anak siapa? Anak Daud, anak Abraham. Dia memulai, Matius memang lebih mengkhususkan diri mencatatkan silsilah Yesus memulai dari Abram saja.
Tetapi Lukas mencatatnya sampai ke atas, sampai ke Nuh sebagai manusia pertama yang diciptakan. Nah, kalau kita melihat Allah tidak menyerah dengan kesalahan, kekeliruan, pemberontakan manusia. Mengapa? Karena Allah punya rencana. Kemudian sekarang dia mulai memanggil seseorang. Tadinya dia pernah memakai seorang Nuh untuk menjadi satu manusia yang melahirkan 3 keturunan yang kemudian menguasai bumi, Ham, Sem, dan Yafet. Manusia yang kemudian hari berkembang biak. Di mana anak dari Kain? Mereka sudah binasa ketika penghukuman di air bah, pasal yang ke-6. Termasuk anak-anak Set. Nah, kalau sudah lihat anak Adam itu Kain dan Habil. Habil mati, nggak ada keturunannya. Tuhan berikan Set. Tapi kemudian dalam perjalanannya, sampai generasi ke-7 setelah Kain, mereka hidup dalam kejahatan semua. Teknologi maju, tapi mereka tidak takut Tuhan. Keturunan Set, ini gambaran dari keturunan orang baik. Tetapi di dalam pasal yang ke-6, puncak dari kejahatan manusia, mereka bercampur baur, sehingga tidak lagi tahu mana yang baik. Meskipun keturunan Set gambaran dari anak-anak Allah, tapi pilihan yang salah dalam hidup mereka membuat mereka tidak lagi berpegang pada kebenaran Allah sepenuhnya. Sehingga keturunan Set yang lain pun dibinasakan Tuhan. Hanya sisanya adalah Nuh. Bapak Ibu jadi lihat ya, keturunan Kain jahat, Tuhan hapuskan. Keturunan Set itu orang baik, tapi bercampur dengan orang jahat. Kemudian Tuhan hapuskan mereka juga. Tapi sebelum menghapuskan semua, dia memanggil seorang Nuh. Berarti kalau kita belajar tentang sejarah dari manusia, dari bangsa-bangsa, kita dapati ketika Allah memilih seseorang, maka Allah mau meneruskan rencananya. Kalau orang banyak tidak mau mengikutinya, Allah memulai dari seseorang. Saudara, dalam hidupmu di hari sekarang, Tuhan mau semua orang selamat. Tuhan mau seisi keluargamu, keluarga besarmu, orang tuamu, ayahmu, ibumu, mertuamu, iparmu, anak-anakmu, keturunanmu, cucumu, semua selamat. Tapi kalau mereka menolak, Tuhan mencari satu orang saja untuk memulainya dari antara mereka. Dan pagi hari ini biar Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan telah memanggil saya dari antara orang banyak yang seharusnya juga telah menerima keselamatan. Jadi tetaplah Allah tidak pernah berhenti karena dia punya rencana untuk diselesaikan. Allah memerlukan manusia yang mau berjalan bersama dia. Jadi dia memanggil seorang manusia yang bernama Abram. Ada perbedaan Abram dan kemudian berubah jadi Abraham dalam perjalanan imannya. Nah, panggilan Abram yang menjadi Abraham menandai titik balik besar. Ini bukan hanya perubahan hidup seorang manusia, tetapi apa? Permulaan rencana penebusan Allah yang besar yang telah dijanjikan Allah di Taman Eden. Jadi Allah punya semacam cetak biru, blueprint kerja. Sejak dia menyatakannya di Taman Eden, Allah mempersiapkannya. Allah terus bekerja, memakai seseorang, orang ini gagal, Allah memanggil yang lain lagi. Ini gagal, Allah panggil yang lain lagi. Saudara, lihatlah Allah tidak pernah putus asa. Kegagalan manusia tidak pernah menghentikan rencana Allah. Belajar dari prinsip ini atau fakta ini. Berilah dirimu untuk bekerja sama, mengikuti Tuhan dengan setia. Kalau tidak, engkau pun ditinggalkan Tuhan. Saya ulangi, kalau tidak engkau pun ditinggalkan Tuhan. Siapa engkau di hadapan Allah? Jika engkau merasa begitu berharga, sombong, tidak taat, tidak percaya, Tuhan singkirkan engkau. Tuhan singkirkan engkau. Seperti dia menyingkirkan Kain dan keturunannya. Seperti dia menyingkirkan Set dan keturunan orang-orang meskipun orang baik tetapi bercampur baur, tidak setia seumur hidupnya. Tuhan singkirkan.
Karena Tuhan mencari orang yang setia dan yang mau melakukan kehendak-Nya. Rencananya tidak akan pernah gagal. Jadi jangan belagu, jangan sombong, jangan keraskan hati, jangan bodoh dan jangan tertipu oleh kehidupan di dunia. Seolah-olah engkau sangat diperlukan Tuhan. Dalam hidup terkadang ada orang begitu sombong, tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Merasa dia bisa melakukan semuanya. Tetapi sejatinya Allah bisa menyingkirkan siapa saja yang tidak dikehendakinya. Dia mencari orang yang mau berjalan bersama dengan dia. Kita cuma debu, jangan lupa itu. Tanpa kehidupan Allah, engkau tidak ada apa-apa. Tanpa kasih karunia Allah, engkau manusia berdosa. Tetapi di dalam Kristus, kita telah ditebus. Kita berharga, tadi kita nyanyi. Pilihan hidupku untuk mengasihi Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, membuat hidup berarti. Ya kan? Hidupmu berarti bukan hanya karena apa yang kau miliki di dunia ini. Bahkan jika engkau menjadi orang biasa yang tidak punya banyak hal dalam dunia. Kekayaan, jabatan, pangkat, status sosial, tidak ada masalah. Kalau engkau adalah seorang anak Allah yang mengasihinya, yang mau berjalan bersamanya. Sebaliknya, jika seorang merasa hebat, tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, satu hari Tuhan berkata, engkau cuma ringan seperti Raja Belsasar. Ditiup Tuhan, enggak ada apa-apanya. Ya, ingat, dari sinilah Allah memulai satu perjalanan panjang, sangat panjang, sampai rencana penebusan itu terjadi. Dimulai dari satu orang, kemudian satu bangsa terbentuk, dan dari bangsa itu silsilahnya panjang. Dari Abraham sampai Mesias, Yesus, itu panjang. Melewati perjalanan yang panjang, berliku-liku, jatuh dan bangun. Tetapi Allah tidak pernah menyerah. Perlu belajar sejarah, perlu belajar orang-orang yang pernah gagal dan orang yang tetap berhasil. Supaya kita hidup tidak gagal. Hidup kita cuma sekali. Tapi kita bisa membaca puluhan, ratusan, dan ribuan orang yang sebelum kita, yang salah membuat keputusan hidup, yang di akhir hidupnya Tuhan berkata, tidak ada apa-apa. Engkau tidak ada apa-apa. Hidup kita cuma sekali lagi. Pendek. 90 tahun, 100 tahun. Itu perjalanan yang panjang. Tapi kita bisa belajar ribuan orang, ratusan nama dalam Alkitab, dalam hidup sehari-hari. Ketika orang tidak berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya, dia akan hilang. Hilang tanpa jejak. Berarti kalau orang itu hilang, tidak akan ada di hadapan Allah di dalam kekekalan. Siapapun dia, rajakah, penguasakah, orang paling hebatkah, tanpa melekatkan hidupmu kepada Tuhan, kau akan hilang. Hidup kejam, dosa kejam, maut mengerikan. Hanya kasih karunia Allah yang membuat kita punya pengharapan dan jaminan yang sangat pasti. Nah, kita lihat panggilan Abraham ini panggilan yang ideal. Tadi kita baca, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini umur sudah 75 tahun. Biasanya orang tidak mau lagi memulai sesuatu yang baru, yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian di usia yang sudah tua. 60 tahun sudah pensiun. Beberapa orang dengan jabatan dan profesi tertentu 68, 70 tahun selesai pensiun. Abraham memulai hidup yang baru di umur 75 tahun. Satu perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Tidak selamanya dia berhasil, tapi dia tetap melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Kata pergilah ini dari kata lekha, lekha. Ini bukan hanya pergi, tapi sebuah bentuk penguatan. Pergilah demi dirimu sendiri. Pergilah demi kebaikanmu dalam rencanaku. Jadi ini bukan sebuah pergi tindakan, pergi saja, enggak. Tuhan punya kebaikan, Tuhan punya rencana. Demi kebaikan Allah berlaku, digenapi dalam hidupmu, kau harus keluar. Kenapa Allah tidak bisa melakukannya di Ur Kasdim? Karena Allah punya tempat tertentu untuk menggenapi rencananya.
Anda nggak bisa berkata, aku di sini saja Tuhan, kerjakan saja rencanamu dalam hidup saya di sini saja. Nggak usah bergerak, nggak usah keluar, nggak usah ambil resiko, tidak usah lakukan apa-apa. Bukankah engkau berkuasa? Ayo lakukan Tuhan. Enggak. Tuhan berkata, kalau aku mau melakukan sesuatu dalam hidupmu, engkau harus keluar. Ini gambaran tentang zona-zona kenyamanan. Hubungan-hubungan yang lama, yang harus hilang, yang harus kita tinggalkan. Abraham dipanggil, meninggalkan semua. Keluarga besarnya, negaranya, masa lalunya. Dan yang paling konyol dalam bahasa kita, ia tidak tahu kemana. Ya kan? Karena ayat ini tadi berkata, aku akan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Gimana? Enggak tahu. Sangat abstrak. Konyol. Dia meninggalkan semua untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Kemana tujuan pastinya. Hanya satu hal yang dia pegang. Tuhan yang berfirman kepadanya. Kok dia tahu Tuhan? Inilah warisan iman dari leluhur. Anda bisa mewariskan hubungan baikmu kepada Tuhan, menginspirasi anak-anakmu. Anda mungkin gak bisa membekali dengan ijazah, keterampilan-keterampilan khusus yang punya nilai akademik. Tapi Anda bisa membagi imanmu. Membagi teladan hidupmu. Sehingga Abraham tahu siapa yang berbicara kepadanya. Dan dia percaya. Hanya itu pegangannya. Cuma tahu satu nama, satu pribadi yang memanggil dia. Pribadi yang telah diajarkan oleh leluhurnya. Karena ini mereka siapa? Ini kan keturunan dari siapa? Set. Mereka punya tradisi turun-menurun cerita tentang Allah pencipta langit dan bumi. Mereka mewariskannya. Kenapa yang lain tidak? Karena yang lain tidak merespon. Ini panggilan untuk meninggalkan identitas lama. Dan mulai satu babak baru mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Enggak ada family, enggak ada teman, enggak ada kerabat keluarga. Pergi ke satu negeri yang tidak tahu di mana tempatnya. Buta. Tapi hatinya melihat pribadi yang memanggilnya. Jadi kalau kita bicara tentang iman, iman itu bukan tentang sudah memiliki peta. Tahu, ke sini, sekian kilometer berjalan ke sana, temu tikungan perempatan belok ke kiri, enggak ada peta. Iman bicara tentang mempercayai pribadi Allah yang memanggil kita. Blank, nggak tahu kemana. Ke satu negeri, oke lah. Di mana negeri itu nggak tahu. Tapi dia percaya yang mengajaknya, yang memanggilnya adalah Allah yang bisa dipercaya. Kita juga diajar memimpin. Kalau engkau setia, seumur hidupmu mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, maka engkau akan ada di rumah Bapakku. Di mana itu? Di sorga. Di mana sorga? Bola dunia bulat, berputar pada sumbunya, porosnya. Kita ada di bagian benua, salah satu benua. Kita bilang ke atas, di atasnya juga cakrawala, semesta raya. Kita nggak tahu tempat itu. Amin. Siapa yang tahu sorga di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Coba lihat. Itu mungkin cuma idiom saja, sebuah bahasa peribahasa. Menghormati ibu, engkau akan menemukan sorga. Tapi itu jauh dari kebenaran firman. Mentaati ibu, mengasihi orang tua, itu harus. Tapi sorga nggak ada di situ. Ya kan? Hanya sebuah kiasan.
Tapi itu pun gak sepenuhnya benar. Kalau seorang mentaati ibunya tapi tidak mentaati Tuhan, dia gak akan sampai ke sorga. Ada banyak orang terhalang percaya Yesus, karena sebelum mati orang tuanya berkata, kau harus pelihara abu ayahmu, ibumu. Banyak orang tidak berani jadi Kristen karena pepatah atau wasiat dari orang tuanya. Siapa yang mau berdoa buat saya kalau kau Kristen? Seolah-olah setelah orang jadi Kristen, orang tidak lagi bisa berdoa untuk leluhurnya. Pertanyaan sederhana, apakah doamu kepada leluhurmu membuat leluhurmu bisa pindah ke sorga dan lebih baik? Apakah kekristenan tidak mengajarkan hormat kepada orang tua? Oh, Alkitab mengajarkan kita hormati orang tuamu kalau engkau mau diberkati dan umur panjang. Kapan? Waktu masih hidup. Ya kan? Kalau Anda berdoa hanya untuk gambar, untuk foto, untuk masa lalu, Anda nggak bisa mengubah apa-apa. Karena orang itu telah selesai dalam perjalanan imannya. Hargai saja pendapat seperti itu, tapi ajarkan kebenaran. Jadi, mempercayai Tuhan, melakukan kehendaknya, itu jauh lebih penting dari semuanya. Dan Tuhan tidak pernah bertabrakan dengan etika, kesantunan, kesopanan. Maksudnya, kalau orang percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menyuruh kita konfrontasi, membunuh, memukul, dan menyusahkan hidup orang. Enggak pernah. Demi taat kepada Tuhan kita kemudian menyusahkan orang. Enggak ada itu ceritanya. Itu bukan ajaran Tuhan. Paham ya? Jadi maksudnya ketika kita mengasihi Tuhan, justru kita bisa makin mengasihi sesama. Bahkan orang yang jahat kepada kita, orang yang tidak adil kepada kita, kita mampu mengasihinya karena kita memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih Tuhan memenuhi hidup kita, memampukan kita untuk memantulkan, memancarkannya kepada sesama. Jadi tidak ada apapun keraguan seorang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan benci saudaranya, dia akan jadi pelit, dia tidak akan jadi baik, dia tidak akan jadi berkat, dia bermusuhan. Enggak. Semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin Anda akan mengasihi sesamamu. Bahkan tanpa syarat. Yang kedua, kita melihat ada 7 janji Allah yang hebat kepada Abraham. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu besar. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang yang memberkati engkau. Aku juga akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan ini yang paling hebat. Melalui engkau yang sudah diberkati dengan 6 berkat ini. Bangsa yang besar, berkat yang berlimpah, nama yang besar, supaya engkau memberkati orang-orang di sekitarmu. Percuma Anda punya 5, 6 yang di atas kalau Anda tidak melakukan yang ke-7. Jadi kalau kita berkata sederhana, Allah memberkati Abraham, memanggil dia, membuat dia hebat, supaya dia bisa menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Kalau Abraham tidak melakukan yang ke-7 ini, 1, 2, 3, 5, 4, 6, tidak ada gunanya. Ini akan jadi bumerang yang menghantam, menghancurkan hidup Abraham. Apa bedanya Abraham dengan orang-orang yang hebat sebelum dia? Yang ke-7 adalah sebuah tolok ukur. Apakah engkau mengerti hidupmu? Mengapa engkau diberkati Tuhan? Mengapa engkau diselamatkan Tuhan? Mengapa engkau memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan orang lain? Supaya melalui hidupmu, melalui sebuah yang kau punya, engkau jadi berkat. Camkan itu. Kalau engkau memiliki lebih banyak hal, bukan supaya namamu besar, bukan supaya kepalamu tambah besar, hatimu tambah keras, tapi supaya engkau bisa jadi berkat buat orang. Amin? Gak bisa amin ya, sulit. Bisa amin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan berhenti. Sampai yang ke-7 melalui hidupmu.
Tuhan berkati orang lain melalui engkau. Mengapa Tuhan tidak langsung? Tuhan selalu berurusan dengan seseorang, dengan manusia, dengan anaknya. Tuhan langsung bisa, tapi dia mau memakai engkau untuk alat kemuliaannya. Jadi betapa berharganya, betapa terhormatnya menjadi orang yang dipakai Tuhan. Coba kalau di satu kantor, ada 100 karyawan, pimpinan di kantor itu memanggil seseorang dan berkata, aku percayakan tugas ini kepadamu. Ada 99 tapi aku pilih kau. Dia bisa tersanjung. Di antara 99 orang itu aku dipilih oleh pimpinan untuk lakukan tugas ini. Berarti dia percaya. Ada satu kebanggaan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar. Betul ya? Anda akan mencari orang dan memilih orang yang dianggap bisa dipercaya dibanding yang lain. Bukan sekedar bisa melakukannya. Untuk apa mencari orang yang cuma bisa tetapi tidak bisa dipercaya? Banyak orang yang pintar. Dari 99 itu mungkin ada yang lebih pintar dari kamu. Tapi mengapa dia pilih kamu? Karena dia percaya. Katakan, jadilah orang yang bisa dipercaya. Dipercayai berkat Tuhan. Dipercayai kehormatan Tuhan. Oke. Ini bukan hanya janji pribadi. Ini adalah rencana misi Allah bagi dunia. Dunia. Tuhan bilang di muka bumi. Tapi Abraham cuma hidup di lingkungan di dunianya dia. Tapi Tuhan mau sekarang lihat lebih luas lagi. Itu sebabnya dia disuruh mengembara berjalan. Dari Ur-Kasdim ke Haran, dia pergi kemana keliling. Nanti terakhirnya saya mau cerita. Semua yang dijejaki Abraham tidak pernah dia lihat sampai dia mati. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Karena Tuhan mau dia setia sampai akhir meskipun tanah yang dijanjikan, yang diinjaknya, yang diberikan Tuhan belum dia terima saat sampai dia mati. Jadi untuk siapa? Anak-anaknya. Untuk keturunannya. Apakah Abraham kecewa? Enggak. Dia tahu panggilan dan berkat itu bukan berhenti di dia, tapi diteruskan kepada generasi di bawahnya, diteruskan kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau dalam hidupmu Allah buat satu janji dan engkau belum menerimanya sampai engkau mati, bukan berarti Allah gagal. Anda bisa baca dalam Ibrani pasal 11. Orang-orang yang disebut pahlawan-pahlawan iman itu banyak kali dicatat sampai akhir hidup mereka tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Banyak kisah misalnya misionaris yang pergi ke satu pulau di satu suku yang masih kanibal, yang sangat tertutup. Sepanjang hidupnya dia tidak bisa memenangkan siapapun, satu pun tidak bisa. Bahkan kemudian dia dibunuh. Tapi kemudian lembaga misinya mengutus lagi orang kedua. Yang hidupnya juga sama, ditanamkan sebuah semangat. Jangan lihat apa yang kau tabur akan kau hasilkan pada saat kau hidup. Tapi engkau sedang dipanggil untuk menabur. Menabur dengan setia. Ketika orang kedua ini meneruskan pekerjaan yang tidak ada buahnya seolah-olah oleh orang pertama yang mati, kemudian orang menjadi percaya. Karena melihat ada orang yang konsisten hidup dalam kebenaran, membagi kebaikan, menceritakan kebenaran meskipun tidak melihat hasilnya. Konsistensi dari sebuah tujuan yang kita kerjakan itu dinilai orang. Jadi jangan orang yang baru kerja sedikit belum ada hasil pindah. Buat lagi yang lain, tinggalkan ini. Enggak, tabur, doakan. Kalau belum berhasil, engkau bukan seorang penuainya. Abraham tidak mendapat semua yang dijanjikan. Apakah Abraham gagal? Tidak. Sebab melalui Abraham datanglah Israel. Israel adalah nama lain dari Yakub. Tapi Israel juga gambaran dari satu bangsa yang melaluinya Tuhan melakukan
perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan sejak dari Kejadian pasal yang ketiga. Dari Israel lah muncul Mesias, kemudian menjadi juru selamat bagi semua manusia. Sehingga Injil yang adalah berita keselamatan sampai kepada segala bangsa. Jadi ini adalah fondasi dari misi Allah. Bagaimana Allah bisa menjangkau bangsa-bangsa melalui satu pribadi, satu keluarga yang dipanggil. Jadi kalau Anda merasa sendirian dalam rumah tangga keluarga besarmu, jangan takut. Allah memanggil engkau untuk hidup dan menggenapi rencananya. Kalau itu belum kau lihat pada hari engkau hidup sampai mati, bukan berarti Allah tidak berhasil melalui hidupmu. Ya. Oke. Yang ketiga, lihat responnya Abraham. Dia taat. Sekali lagi mari kita baca Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, hanya karena iman, bukan penglihatan, bukan punya peta. Karena iman, Abraham taat. Katakan bersama saya, baca sama-sama. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Lalu ia berangkat ke tempat yang dia tidak ketahui. Tempat yang ia tuju. Siapa yang mau pergi bersama Abraham? Lot, istrinya, kerabatnya yang lain. Kemana? Ke negeri yang Tuhan berikan. Di mana? Di negeri yang Tuhan diberikan. Di mana? Di negeri yang Tuhan berikan. Di mana itu? Enggak tahu. Siapa yang mau ikut? Anda mau ikut orang seperti ini? Ayo ikut saya. Kemana? Ke satu tempat yang Tuhan mau tunjukkan. Kemana? Ke satu tempat yang Tuhan mau tunjukkan. Ya di mana itu enggak tahu. Lah kau mau pergi kemana? Konyol enggak? Konyol enggak Pak? Konyol sekali menurut manusia. Tapi Abraham seorang yang taat. Dan itu adalah buah dari iman yang penuh kepada Tuhan. Dan dia bukan sendirian kan? Dia bawa keluarganya, dia bawa hartanya, dia bawa orang-orang yang ada dalam pengaruhnya. Di zaman itu orang bisa membeli budak, membantunya, pria dan wanita. Dia bawa rombongan yang tidak kecil. Berarti ketaatannya kepada Allah memberi dampak kepada orang di sekitarnya untuk juga mengikuti rencana Abram. Kalau engkau taat, orang juga akan mengikuti. Ya kalau tuannya saja taat meskipun tidak tahu, aku ini hamba dari Tuhan itu, ya udah aku ikut aja. Ekor itu enggak pernah tahu kepala bawa kemana. Ya kan? Ada hewan, ada ular, punya ekor, punya badan. Kepalanya pergi ke sini, ekornya ikut. Kemana? Nah celaka kalau kepalanya enggak tahu kemana. Ya kan? Putar sana, putar sini, tapi badan dan ekor ikut. Tapi Abraham tidak pernah salah. Karena yang dia percaya adalah Tuhan yang berjanji. Dia bukan hanya pindah lokasi. Saya buat bol, cetak besar, kasih warna biru, kita baca sama-sama. Bukan hanya pindah lokasi dari Ur-Kasdim ke satu negeri, tetapi memindahkan seluruh hidupnya ke dalam kehendak Allah. Ini migrasi yang hebat, lompatan yang radikal dari sebuah kehidupan yang rutinitas sehari-hari di negeri leluhur mereka. Sekarang Tuhan mau membawa mereka ke satu negeri yang tidak tahu, hanya dia tahu itu kehendak Tuhan. Abstrak, ngambang, tapi dia percaya Tuhan tidak pernah salah. Ini membutuhkan ketaatan yang besar. Dan GPS kan, apalagi GPS, rencana jalan aja nggak tahu. Siapa yang pernah pergi ke sana? Nggak ada yang pergi. Karena ini satu tempat yang asing.
tanpa peta jalan, tanpa rencana perjalanan, Abram percaya kepada Tuhan dan mulai melangkah. Tuhan menuntun dia. Anda sekarang hidup boleh buat rencana kerja. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya kan? Tetapi kemudian kita berkata, siapa yang tahu hari esok? Kalau begitu kita nggak perlu buat rencana hidup. Jangan. Kalau Anda nggak pernah buat rencana hidup, Anda nggak akan jadi dan pindah kemana, berputar aja terus. Buat sesuatu. Buat sesuatu. Sebelum saya berumur 70 tahun misalnya, sebelum saya berumur 80 tahun, sebelum saya berumur 50 tahun. Buat sesuatu, kalau nggak tercapai nggak apa-apa. Tapi setidaknya Anda membuat sesuatu. Secara rohani Anda harus membuat tahapan-tahapan. Di dunia kerja Anda juga tahu punya target-target itu. 60 tahun kalau aku pensiun, aku jadi apa? Ya kan? Betul nggak? Halo? Hidupmu ngalir aja? Enggak. Wajar buat rencana. Tapi kita tidak tahu hari esok. Serahkan kepada Tuhan. Tapi setidaknya kita buat rencana. Abraham rencananya apa? Lebih ngeri lagi. Enggak tahu. Taat aja. Sekarang kita masih bisa buat rencana hidup. Betul? Gak ada semua gak pikir rencana hidup. Gak ada yang rencana hidup. 5 tahun lagi. 10 tahun lagi. Gak ada ya? Emang kita masih mau hidup selamanya di bumi? Ya kan? Pasti ada rencana kan? Nanti anakku sudah besar, aku sekolahin dia. Udah selesai sekolah mungkin usahakan dia bisa hidup mandiri, bekerja, dan seterusnya. Gak punya semua. Coba ketok dulu. Ini kemana nih idenya? Pasti ada kan? Itu sebabnya Alkitab berkata serahkan rencanamu kepada Tuhan. Tapi Abraham simpel sekali. Gak punya rencana apa-apa. Apa Abraham orang bodoh? Enggak. Tapi dia nggak tahu mau buat apa. Itu masalahnya. Dia belum pernah pergi ke tempat yang dimana Tuhan janji. Dia nggak punya pegangan apa-apa. Kalau sekarang kita hidup jangan bandingin Abraham. Imannya, teladannya kita ambil. Tapi kita hidup di zaman yang berbeda dengan Abraham. Betul? Pertama kita nggak akan pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Kita masih tetap di Batu Raja. Paling mungkin berkata kalau aku pindah tugas, aku pergi balik lagi ke kampung buat begini dan seterusnya mungkin. Kita masih bisa membuat rencana seperti itu. Abraham nggak bisa punya rencana apa-apa. Yang dia tahu cuma Tuhan panggil dia dan Tuhan itu setia. Jadi kalau Anda sampai sudah buat apa-apa dan masih bingung, pegang. Tuhan, aku tahu cuma Engkau punya rencana dengan hidup saya. Mulai melangkah. Inilah iman. Ayo baca sama-sama. Saya senang kita membaca statement ini untuk masukkan di otak kita. Secara psikologi mungkin ini sebuah afirmasi. Kalau Anda tanamkan ini semacam afirmasi kepada dirimu. Tetapi ini firman. Ayo kita baca. Percaya kepada Allah bahkan ketika kita tidak tahu hasil akhirnya. Dalam perjalanan hidup, kalau hasil akhirnya kalau engkau setia, kau akan jadi serupa seperti Yesus. Itu visi gereja. Betul? Itu visi kita. Hasil akhirnya hidup kita adalah serupa seperti Yesus. Dalam kedewasaan iman kita akan tumbuh jadi seperti Yesus. Kita punya visi itu dan kita harus hidup di dalamnya. Kalau Anda punya hidup tidak mencapai ukuran itu, soal nanti berapa persen dapatnya, tapi Anda harus berusaha dalam doamu, kesetiaanmu, ketaatanmu, komitmen, engkau akan menjadi serupa seperti Yesus. Dalam karakter, kesetiaan, kesucian, ketaatan, kemurahan hati, dan seterusnya. Tapi dalam hidup Abraham, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Kemudian yang menarik, ketika Abraham tiba di Sikem, dia membangun mezbah, karena disitulah Tuhan berbicara.
Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu, dia pergi lagi. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Dia pasang kemah. Di Betel juga dia mendirikan mezbah. Di Sikam dia bangun mezbah karena Tuhan menampakkan diri. Dia berjalan lagi bergerak ke arah timur. Kemudian dia berkemah. Dia bangun lagi mezbah di situ. Saudara lihat apa artinya ini? Saudara bisa melihat sebuah progres kemajuan dari kehidupan Abram. Di tanah Ur Kasdim Tuhan memanggil dia. Kemudian di Sikam Tuhan menampakkan diri. Kemudian dia di Betel, dia memanggil Tuhan dan membuat hubungan yang lebih intim. Jadi kita lihat hubungan dengan Tuhan yang kita katakan ibadah. Kalau kita belajar dalam pasal-pasal awal kitab Kejadian, ibadah itu bukan hanya 2 jam di gereja. Enggak, ibadah itu adalah seluruh hidupmu, apa yang kau kerjakan di rumah, di toko, di kantormu, yang kau lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan, itulah ibadahmu. Seorang pengusaha ibadahnya ladang kerjanya di tokonya, di kantornya. Ibu-ibu rumah tangga, kawasan rumah tanggamu itulah ladangmu. Di tempat itulah engkau ditempatkan Tuhan untuk menjadi seorang yang melakukan kehendak Allah. Tapi jelas bahwa hubungannya dengan Tuhan tidak berhenti. Tuhan jadi pusat hidupnya. Jadi ini bukan sebuah perjalanan migrasi secara geografis pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi setiap tempat di mana dia menjejakinya, ada sesuatu yang dia alami dan dia tandai dengan Tuhan. Menarik juga sekata Sikam itu dari kata sakam berarti bahu, pundak. Ada gambaran, ini melambangkan tanggung jawab. Kadang-kadang kita nggak mau memberikan pundak kita untuk memikul beban dari Tuhan. Saya pengen khotbah Matius pasal 11 ayat 28, Pendeta Yotam. Masih ingat? Masih ingat gak? Marilah kepadaku, semua orang yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkan sama Tuhan. Tapi ayat 29 Tuhan bilang apa? Pikulah kuk. Kuk itu taruh di pundak. Jadi kadang-kadang pundak kita nggak mau memikul beban. Engkau kepala keluarga, tapi kau nggak mau memikul beban. Pundakmu nggak kau sediakan untuk memikul beban bagi keluargamu. Kau ibu rumah tangga, kau tidak menyediakan pundakmu untuk mengurus keluargamu. Kau seorang kakak, kau tidak menyediakan pundakmu bagi adik-adikmu. Kau seorang pimpinan, kau nggak mau menyediakan pundakmu untuk memikul tanggung jawab bagi orang di kantormu. Jabatan bukan sekedar sebuah posisi, tetapi itu sebuah tanggung jawab. Makin tinggi jabatanmu, makin banyak tanggung jawabmu. Termasuk kalau Anda nggak punya pekerjaan atau jabatan-jabatan formal hierarki dalam organisasi, berarti Anda punya tanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Tapi pasti ada orang yang Tuhan percayakan untuk engkau pikul tanggung jawabmu. Orang-orang yang harus kau doakan, orang-orang yang juga harus kau layani dalam batas-batas yang kau bisa. Jadi pundak bicara tentang tanggung jawab. Ayo, siapa yang mulai pundaknya pegel? Kayaknya banyak nih tanggung jawab nih Tuhan. Tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di toko, tanggung jawab di gereja, tanggung jawab di ERT, di lingkungan, tanggung jawab di marga. Ya kan? Siapa yang pundaknya keberatan? Tapi Tuhan kasih kemampuan pasti, betul? Kalau kau lepaskan tanggung jawab dari pundakmu, pundakmu nggak akan jadi kuat. Percayalah. Anda tidur 3 bulan nggak buat apa-apa, jangan pikir Anda rest kemudian Anda lebih sehat, ototmu makin kecil, jalan juga susah, ya kan? Karena nggak pernah dilatih. Tapi ketika Anda melatih dirimu, Anda jadi lebih kuat, dan lebih kuat. Ambillah tanggung jawab. Kalau kau nggak merasa punya tanggung jawab, minta Tuhan, kasih aku beban di hatiku.
Beban apa? Beban jiwa-jiwa. Siapa jiwa-jiwa? Orang di lingkungan terdekatmu. Berikan hati yang punya beban supaya diselamatkan orang sekitarku. Doakan mereka. Doakan keluargamu, kawanmu, kenalanmu. Minta beban itu. Kalau engkau hidup tanpa beban untuk orang lain, pundakmu gak ada guna. Kalau pundakmu gak ada guna cuma untuk pikul dirimu, Anda berkata pinggir aja, aku mau cari orang lain. Untuk apa dia berkati Abraham? Ingat yang ketujuh, supaya Abraham jadi berkat buat orang lain. Dia berikan kau pundak yang kuat untuk memikul tanggung jawab. Supaya Injil kabar baik sampai kepada orang lain. Setidaknya dari ketigamu. Bersuaralah, berbicaralah, berbuatlah. Supaya kebaikan Allah mengalir dari dalam hidupmu. Pundak gambaran dari tanggung jawab. Tuhan pimpin dia ke Sikem. Tuhan nampakkan diri. Pasti ada penjelasan rohaninya. Abraham taat ketika menerima panggilan Allah. Abraham siap memikul janji-janji. Dan juga berkat-berkat Abraham, berkat Allah. Jadi janji itu punya tanggung jawab. Kalau kau tidak mau memikulnya, janji itu gak akan terpenuhi. Kemudian dia bergerak lagi ke timur, di Betel dia membangun mezbah. Kita tahu nama Betel, bukan karena gereja Betel. Bet-El, yang ada L di belakang itu atau di depan L itu Elohim. L itu Allah. Jadi Betel, Baitul Muqaddis misalnya begitu. Bet-El, karena kita singkat Betel jadinya. Rumah Allah. Satu hari di kemudian hari, Yakub bermimpi di sini. Waktu dia melarikan diri dari kakaknya. Bermimpinya apa? Aneh. Waktu dia tidur, dia bermimpi. Ternyata ada tangga naik ke sorga. Malaikat turun naik. Dulu H.C. Andersen itu membuat komik tentang tangga yang naik ke sorga. Siapa pernah baca dongeng anak-anak itu? Inspirasinya pasti dari kitab Kejadian Kisah Yakub. Pernah baca itu? Orang yang mimpi naik ke sorga, dia lihat naik turun. Tapi itu kurcaci bukan malaikat. Naik turun. Kalau yang Yakub lihat itu malaikat naik turun, ada tangganya. Ya, sebetulnya Tuhan ingin berkata kepada Yakub juga seperti kepada Abraham, ini bicara tentang sebuah pertemuan antara Allah dengan manusia. Nah, sekarang lihat, ini memasuki relasi hubungan yang lebih intim lagi. Bukan sekedar Tuhan tampakkan diri, bukan sekedar mendapat janji di tanah Ur, sekarang dia berjalan lebih jauh. Sekarang dia bangun hubungan dengan Tuhan lebih intim. Jadi ini bergerak maju kehidupan rohaninya Abraham. Kalau Anda nggak punya mezbah, bangun hubungan dengan Tuhan, cuma ke gereja 2 jam sudah lama rasanya. Tapi di dalam hidup sehari-harimu nggak ada hubungan dengan Tuhan, Anda nggak akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Bagian kedua, saya hanya bagian 2 saja. Mezbah dan penyembahan. Apa prinsip yang kita bisa lihat? Di setiap tempat di mana Abraham berhenti, dia mendirikan mezbah. Dia memanggil nama Tuhan. Jadi kalau mau bilang, wah nggak ada gereja tuh, saya pindah ke tempat mana, itu Batu Raja tuh, nggak ada gereja, nggak ada orang Kristen. Buat mezbah dengan Tuhan, di mana saja engkau berada. Satu hari engkau mungkin pindah ke tempat yang lain, kau bilang, di mana ya gereja? Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, kau bangun mezbah dengan Tuhan. Ya kan? Karena ada orang pergi ke gereja tapi nggak punya mezbah pribadi dengan Tuhan. Ke gereja tiap minggu tapi nggak punya hubungan dengan Tuhan. Di gereja cuma ngeliatin pendeta khotbah. Ya kan? Tapi dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab dia nggak pernah tahu, nggak pernah mau. Punya handphone mahal, bagus, nggak ada Alkitabnya di situ. Ya kan? Di rumah apalagi Alkitabnya dari nenek moyangnya. Tuh wasiat dari kakek saya kasih. Masih rapi, belum dibuka sama sekali. Bungkusnya masih ada. Siapa yang punya Alkitab? Gak pernah dibuka. Masih bagus, dari beli sampai sudah sekarang gak pernah dibuka Alkitabnya. Ayo baca, renungkan. Karena hidupmu bergantung dengan Tuhan. Buat mezbah pribadi. Kalau gak sempat ke gereja,
Masa Anda nggak sempat pergi hubungan dengan Tuhan? 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam. Di mana saja engkau ada. Lihatlah Abraham. Di Sikem dia menerima janji Tuhan. Di Betel dia menyembah Tuhan. Di Negeb dia berjalan dalam iman. Perjalanan yang lebih jauh lagi. Hidup Abraham selalu melekat dengan Tuhan. Padahal Abraham gak sempurna. Dia juga ada kekurangan. Satu hari di perjalanan di Mesir, waktu kelaparan, dia mencari siasat supaya lolos dari dirinya dan seterusnya. Jadi berarti Abraham itu bukan seorang yang sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaannya dia belajar bergantung dengan Tuhan. Hidup Abraham tidak dibangun di atas proyek pribadinya. Pergi ke satu negeri yang nanti akan dapat tanah lebih luas. Bukan, tujuannya karena Tuhan panggil dia. Dia membangun hidupnya di atas penyembahan kepada Tuhan. Kita ini pengembara dalam hidup. Surat Rasul Petrus berkata kita ini pengembara, musafir. Tujuan kita itu bukan hanya tinggal di bumi dan kemudian mati di bumi selesai, enggak. Kita dijadikan seorang pengembara di bumi dalam perjalanan hidup menuju kepada kerajaan yang kekal. Jadi jangan sampai hidup di bumi menyita engkau sampai engkau tidak lagi punya sesuatu bayangan kekekalan. Lihat nilai ke-7 dari nilai-nilai di dalam warta. 2 menit sebelum ibadah selalu ditayangkan 7 nilai-nilai itu. Berpikir yang ke-7 itu, berpikir tentang kekekalan. Hidupmu adalah manusia roh yang akan hidup selamanya. Jangan sampai hidup selamanya tidak di sorga. Tapi hidup selamanya hidupmu adalah harusnya ada di kerajaan sorga. Memasuki kerajaan sorga, memasuki kerajaan kekal, Anda harus mulai dari sekarang. Karena setelah mati, panggil 100 pendeta, doa setiap malam 1000 hari, nggak ada gunanya. Kalau di bumi waktu engkau hidup nggak ada hubunganmu dengan Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang orang hebat kalau mati, matinya 7 hari 7 malam ibadah, pesta. Ada orang mati itu pesta kan? Yang mati kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak ada gunanya. Ini pendeta hebat dipanggil, bla bla bla, nggak ada gunanya. Hidupmu bergantung dengan Tuhan waktu engkau hidup, sudah mati selesai. Malaikat membawa engkau ke tempatnya. Tapi kalau bukan malaikat yang jemput engkau, siapa lagi yang jemput? Siapa yang jemput kalau bukan malaikat? Kalau malaikat tidak jemput kita, siapa yang jemput? Hah? Yang kuat lah. Tapi jangan kita lah, kita pasti dijemput malaikat. Karena kita anak-anak Allah. Katakan amin. Waktu kita mati, malaikat jemput kita karena kita miliknya. Di mana keyakinanmu? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dari mana kita tahu? Waktu kita percaya, Alkitab berkata Roh Kudus diberikan dalam hidup kita sebagai jaminan. Tapi kau nggak bikin mujizat, bukan urusan itu. Tapi kau nggak berbahasa roh, bukan urusan itu. Ketika orang percaya dan menerima Yesus, Roh Kudus diam di dalam dirinya. Roh Kudus memimpin hidupnya untuk menjadi seorang anak Allah yang hidup. Betul dia punya karunia, mungkin berbeda dengan karunia yang lain. Tetapi hanya karunia, tetapi tidak buah kehidupan seorang Kristen. Itu juga nggak ada gunanya. Di sorga orang nggak perlu mujizat. Di sorga orang nggak perlu ini dan itu. Paulus katakan dalam 1 Korintus 13, bahasa roh kita tidak sempurna, pengetahuan kita tidak lengkap. Semuanya itu cuma sesuatu yang kita perlukan di bumi. Tetapi ciri kehidupan seorang anak Allah, Roma 8 ayat 14, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin hidup kita untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya. Ya, jangan pakai ukuran-ukuran yang salah. Oh kalau dia berbahasa roh dia pasti anak Allah. Belum tentu. Seharusnya orang yang berbahasa roh adalah orang yang hidupnya terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya kan? Betul nggak? Karena itu sebuah manifestasi. Tetapi itu bukan sebuah jaminan dan ukuran. Orang buat mujizat begini dan begitu. Kalau dia doa tumpang tangan hebat, bla bla bla. Apakah dia memiliki jaminan untuk terus hidup bersama Tuhan? Dia harus jaga supaya tidak sombong. Sombongan membuat dia jatuh.
sehingga dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jadi hidup Abraham dibangun di atas penyembahan kepada Tuhan. Nah, dia tidak bangun menara Babel untuk kepuasan dirinya, walaupun Tuhan bilang, aku akan buat namamu besar, jadi bangsa yang besar, tapi dia mau melakukannya dan dia menaruhnya itu di atas mezbahnya. Apa hubungan? Kalau kita lihat semua peristiwa dari pasal 1 kitab Kejadian, kita bisa menemukan kaitannya dengan Kristus. Sehingga kita bisa melihat Kristus ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat semua perbuatan Allah, terlihat jejak-jejaknya. Pekerjaan Allah Tritunggal ada di dalam kitab Kejadian sepanjang sampai kitab Wahyu. Karenanya itulah tujuan dari kita menggali dari kitab-kitab ini. Sampai nanti kalau umur kita panjang, kita selesai sampai kitab Wahyu. Pasal 12 akan selesai, minggu depan kita akan masuk ke Keluaran. Jadi pasal 2, kitab Kejadian itu 50 pasal. Kalau saya bahas 50 pasal setiap minggu, itu butuh setahun. Baru tahun 2026 kita masuk Keluaran. Kapan kita keluar? Minggu depan kita keluar. Exodus, Keluaran. Selesai dengan Abraham di pasal 12, kita akan masuk pasal kitab Keluaran. Ada satu orang, bapak pria, salaman lupa cerita tentang Nuh. Napola pindah pasal 11. Aku sudah cerita, banyak ego kaget Nuh. Ya kan, Nuh sudah cerita yang kemarin, kita mau bergerak terus. Ternyata dia ingat, dia catat. Ya, belum ada membahas khusus kitab Nuh. Perlu kita mundur lagi pasal 6? Itu udah di pasal 12 nih. Mau pasal 6 lagi? Enggak usah ya. 12 nanti kita minggu depan masuk ke kitab Keluaran. Supaya kita bisa melihat ada Kristus dalam kitab Keluaran. Ada pribadi yang kudus itu di sana. Juga kitab Imamat. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama, Roh Kudus akan menerangi kita sehingga kita tahu kebenaran Allah yang sepenuhnya. Abraham adalah bapak orang beriman. Roma pasal 4 ayat 11. Kita adalah keturunan rohani dari Abraham. Kita disebut juga anak Abraham. Tapi bukan jalur dari bangsa Israel. Tetapi dalam Kristus. Galatia pasal 3 ayat 29. Jadi janji melalui engkau semua bangsa diberkati itu tergenapinya nanti setelah Kristus. Dan sekarang kita sudah hidup dalam Kristus. Puji Tuhan enggak? Apa yang Allah janjikan kepada Abraham, kita nikmati sekarang. Di dalam Kristus. Di luar Kristus Anda enggak dapat. Perlu enggak kita baca ke Galatia pasal 3? Perlu kayaknya ya. Karena kalau ditulis saja belum tentu dibaca. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya ulang lagi. Berkat Abraham sampai kepada kita. Dari mana kita bisa tahu? Melalui iman kita telah menerima roh yang dijanjikan itu. Ternyata berpusat lagi harta kekal yang disediakan Allah kepada Abraham itu adalah pribadinya sendiri. Roh Allah yang kudus. Keselamatan di dalam Kristus. Jadi seperti Abraham meninggalkan segalanya untuk memulai sesuatu yang baru. Yesus pun turun ke dalam dunia, kenosis dari sorga untuk menebus kita. Dia menanggalkan kemuliaannya. Jadi tipologi Kristus ada dalam hidup Abraham sekilas. Dari Ur Kasdim dia pergi. Tapi bedanya Ur Kasdim cuma kota biasa, wilayah biasa. Yesus turun dari sorga datang ke dalam dunia. Yesus adalah puncak dari janji Allah kepada Abraham. Pasal 3 ayat 14 ini tadi. Melalui Kristuslah semua bangsa diberkati. Sebagian kecil melalui Israel kita juga diberkati. Anda pakai Facebook, Anda pakai WhatsApp, Anda searching pakai Google, Anda divaksin dengan vaksin polio, Anda memakai semua banyak hal, semua produk-produk ciptaan dari orang-orang Yahudi keturunan Abraham. Halo? Ada yang bilang, Pak, apa itu? Touchscreen itu katanya buatan warung Tegal katanya. Dari mana tahu? Kan di warung Tegal kalau kita bilang ini sayur itu. Dia pindah.
teknologi touchscreen itu dari warung Tegal inspirasinya. Kalau Anda pergi ke warung Tegal tahu maksudnya? Makanan prasmanan saudara di etalase. Nasi rendang, ayam siko, sambal. Dia geser gini pindah kan? Cuma humor aja. Ada yang tambah bingung. Tapi maksud saya banyak kehidupan kita yang kita gunakan sekarang itu adalah teknologi kemajuan dalam berbagai bidang. Itu karena juga kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri kepada bangsa Israel. Kalau kita pakai kertas itu teknologi orang Cina kuno. Kita makan tahu, Indonesia bisa membuatnya jadi tempe, itu juga sebuah kemajuan kan. Kita bisa menikmati banyak hal yang baik melalui orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi mayoritas banyak hal-hal yang berteknologi tinggi itu dari keturunan Abraham. Tapi secara rohani kita tahu hanya melalui Kristus berkat yang sempurna itu diturunkan. Abraham tidak tahu, kita sampai penutup, Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi dia tahu siapa yang menyuruhnya. Dan buat dia itu sudah cukup. Kalau Anda diperintahkan oleh pimpinanmu, big bossmu, oh itu sudah cukup. Pak bikin surat tugas, kau ngomong apa lagi, aku sudah ngomong sama kau, pergilah. Cukup nggak kalau pimpinan utamanya sudah ngomong begitu saudara? Sudah cukup ya. Kalau orang tuanya bilang nak kau pergi sana, temui dia dan cukup nggak? Cukup kan? Karena otoritasnya sudah cukup. Ketika Tuhan panggil, bagi Abraham itu sudah cukup. Hari ini juga Allah memanggil kita untuk berjalan bersamanya. Allah berkati hidup kita supaya kita jadi berkat bagi keluarga kita, bagi kawan-kawan kita, bagi kenalan kita, bagi semua orang. Ingat berkat ketujuh Abraham. Mari kita berjalan dalam iman seperti Abraham dan biarlah melalui hidup kita banyak orang mengalami berkat dari Allah yang hidup. Nah, saya mau ngajak kita untuk menerapkannya apa saja. Yang pertama, taatilah Allah saat Dia memanggil. Meski kita tidak tahu semua jawabannya. Sebab iman itu bukan menunggu kepastian, tetapi iman bicara tentang menanggapi panggilan Allah. Yang kedua, lihatlah hidup kita ini sebagai saluran berkat. Tuhan itu enggak buat kita jadi waduk, tapi jadi seperti saluran berkat. Kita tidak diberkati untuk kenyamanan supaya kita kemudian berkata, wah aku punya banyak ini semua. Tapi berkat ketujuh Abraham adalah supaya kita menjadi berkat. Dan sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita membangun kerajaan Allah di tempat di mana kita ada. Artinya bangun gereja gak? Bukan. Bangun gereja banyak masalah. Bangun kerajaan Allah. Bisa bangun kerajaan Allah tanpa gereja? Bisa gak? Apa beda kerajaan Allah dengan gereja? Kerajaan Allah itu terdiri kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Gak perlu gedung. Tapi hidupmu jadi saksi, jadi berkat. Orang melihat hidupmu menggambarkan Kristus. Kau sudah memancarkan nuansa aroma kerajaan Allah. Ya kan? Oke? Jadi bangun kerajaan Allah dalam hidupmu. Jadi saksi. Ada orang berdoa, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di sorga. Kalau berdoa seperti itu dampaknya, siap-siaplah engkau jadi alat kerajaan. Ada kan orang selalu berdoa, setiap akhir ibadah, doa Bapa kami. Tapi cuma rapalan. Dia enggak sadar betapa dahsyatnya doa itu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Seolah-olah dia tarik sorga ke bumi. Kalau sorga ada di bumi, engkau jadi manusia di bumi tetapi hidupmu seperti orang surgawi. Itu doa yang diajarkan Yesus itu bukan hanya untuk dihafal, tapi lakukanlah, hidupilah. Karena dampaknya adalah ketika kerajaan Allah di rumahmu, kerajaan sorga ada di kantormu, kerajaan sorga ada di lingkunganmu, maka Tuhan dipermuliakan. Bangun dan pelihara mesbah dalam kehidupan kita. Jangan hanya bangun karir, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Hiduplah dalam terang panggilan ilahi. Allah punya tujuan besar dan Dia ingin kita terlibat dalamnya. Kalau tidak, seperti awal, minggir. Tuhan mau pakai orang lain. Tapi siapa yang mau berkata kepada Tuhan pagi ini, Tuhan ini saya,
pakailah saya. Silakan berdiri. Kalau masih mikir-mikir, duduklah. Yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini saya, pakailah hidup saya. Boleh berdiri dan kita akan berdoa.